Shalom, selamat pagi. Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Selamat hari Minggu dan tentu saja selamat tahun baru. Happy New Year and Happy New You. Saya berdoa di tahun baru 2022 ini hidup saudara, waktu saudara akan dipenuhi oleh hal-hal baru yang baik tentu saja. Yang saya percaya Tuhan sediakan untuk saudara untuk mengikuti sepanjang tahun 2022. Dan tentu saja mengawali awal 2022 ini kita mau sama-sama merendahkan hati kembali datang di hadapannya, beribadah kepadanya agar kita boleh mendapatkan perkenanan ilahi, kebenaran ilahi yang akan menopang kita, memberkati kita dan menuntun kita menyongsong melalui dan melihat 2022 menjadi tahun yang memberkati kehidupan kita. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat tahun baru ini menjadi hari-hari yang baru, waktu-waktu yang baru yang tentu saja akan membawa berkat sukacita damai baru dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita sama-sama siapkan hati kita, membawa hidup kita dalam beribadah sebentar, bersyukur kepadanya, memohon kepadanya, menunjukkan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan menyertai kita. Oleh karenanya, mari kita datang pagi hari ini beribadah dengan lapar dan haus dan kerendahan hati kita untuk bisa menerima apa yang Tuhan mau dan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karenanya, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita memulai tahun baru ini dengan benar dalam beribadah kepadanya. Victory Outreach, selamat beribadah di tahun yang baru ini. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Kami bersyukur pada pagi hari ini karena masih online, tapi kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Dan pagi hari ini, saudara siap untuk menyembah Tuhan? Mari kita sama-sama mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau udah gak sabar untuk mendengar setiap umat-Mu memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kau urapi setiap kami di tempat ini akan menyembah Engkau melalui suara kami, melalui musik. Kami mau Tuhan Yesus untuk Engkau diberkati pada pagi hari ini. Engkau disenangkan, Engkau dipuji dan disembah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Satu kehormatan kami masih bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Kita mau besarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan yuk, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan. Oh
kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Serukan jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Serukan namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua jemaat kita serukan namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorakan namanya. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Thank you Jesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Besarlah nama Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur betapa dahsyatnya Engkau atas kehidupan kami Bapa. Engkau pencipta kami Tuhan Yesus, Engkau pencipta segalanya yang ada di bumi ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu tak dapat kami selami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena hanya Engkau Allah di hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Thank you Jesus. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku dan tak
Yes Jesus. Sebab Engkau Allah kami Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami agungkan Engkau Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Kutinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagai, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Serukan ku tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan
Pagi hari ini kita membawa hidup kita di bawah kaki Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah karakter Allah yang kita percaya mampu untuk menopang, memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk hidup di dalam berkat dan janjinya di tahun yang baru ini. Oleh karena saya mau berdoa buat saudara, saya mau berdoa buat setiap kebutuhan saudara, saya mau berdoa untuk setiap hal yang saudara hadapi, saya mau berdoa untuk kekuatan Allah menyertai saudara, hikmat Allah, dan semua yang saudara butuhkan untuk melihat tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tentu saja atas dasar kasih kemurahan dan kuasa Tuhan. Kita berdoa pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami telah berada di tahun yang baru, dan kami bersyukur bahwa keberadaan kami hari ini hanyalah menunjukkan betapa setianya Engkau dalam menyertai, menjaga, menopang, melindungi dan memberkati kami. Oleh karenanya pagi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa apa yang akan kami lalui di tahun yang baru ini hanya akan menjadi baik jika Engkau tetap berada satu perahu dengan kami. Kami tidak tahu persis apa yang akan terjadi esok lusa. Kami tidak tahu persis rute yang akan kami lalui sepanjang tahun ini. Namun satu hal yang kami tahu persis, jika Engkau bersama satu perahu dengan kami, tidak ada badai, tidak ada petir, tidak ada ombak yang akan menenggelamkan kami. Oleh karenanya pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama merendahkan hati kami, memberikan hidup kami sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, menyerahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya kepada kehendak kebenaran firman Allah, dan kami memberikan diri untuk dituntunnya dari waktu ke waktu di sepanjang tahun yang baru ini. Karena kami percaya tahun ini adalah tahun yang Tuhan janjikan sudah dari lama untuk kami boleh mengalami hal-hal baik untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kekuatan dari Allah, hikmat dari Allah, penyediaan dari Allah, perlindungan dari Allah, berkat dari Allah turun atas kehidupan jemaat Tuhan pada saat mereka mengawali tahun ini. Dan biarlah damai Allah, sukacita Allah boleh terus melingkupi hari-hari dan waktu-waktu mereka di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apa yang di depan kami selalu lebih baik dari apa yang ada di belakang kami. Oleh karenanya sepenuhnya kami memberi diri kami untuk tunduk pada pimpinan Allah dan Roh-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sama-sama semua yang percaya katakan amin. Bisakah kita memberikan ucapan syukur terbaik kita kepada Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2021. Bukan hanya sepanjang tahun 2021, tapi sepanjang 2021 di masa pandemi. Bukankah keberadaan kita hari ini hanyalah bukti nyata bahwa Tuhan kita Yesus Kristus begitu setia dan mengasihi kita. Dan jika saudara tahu dan saudara tahu bahwa saudara adalah bukti kasih Kristus, berikan sorak-sorai saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita pagi hari ini yang tidak pernah tidak setia pada hidup kita. Come on Victory Outreach, sorakan keagungan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, praise the Lord. Selamat pagi, sekali lagi selamat tahun baru, menyongsong hidup baru, waktu baru yang saya percaya Tuhan telah sediakan anggur baru untuk kita semua boleh nikmati. Tapi tentu saja untuk anggur baru bisa kita nikmati,
kita mau merubah kantongnya. Oleh karenanya pagi hari ini tetap lapar dan haus, tetap berharap, tetap buka telinga saudara agar kita boleh bisa diposisikan dalam membuang kantong lama dan mengganti dengan kantong baru sehingga 2022 hidup kita dipenuhi oleh anggur baru. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat anggur baru dalam aspek-aspek kehidupan saudara? Oleh karenanya kita siapkan hati kita untuk kita semakin peka mendengarkan arahan, bimbingan dan pimpinan dari Allah, dari rohnya, dari kebenarannya, dari otoritasnya agar 2022 tidak menjadi tahun yang sama seperti 2021. Keadaan boleh sama, tapi ketika anggur baru atau mental atau kantung baru telah diubah, maka bukan keadaan yang mengendalikan kita, tapi kita yang mampu menghadapi dan menjadi pemenang atas keadaan yang ada. Oleh karenanya pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat saudara. Namun sekali lagi selamat datang, selamat beribadah di tahun yang baru ini. Dan saya berdoa setiap dari kita boleh memulainya dengan satu semangat antusiasme untuk membuat satu komitmen yang baru. Bahwa tahun 2022 saya akan setia, komitmen loyal pada Tuhan dan kebenarannya. Oleh karenanya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan pengumuman buat saudara bahwa sepanjang minggu ini Gereja Victory Outreach Bandung akan melakukan doa puasa. Mulai hari Senin hingga hari Minggu berikutnya kita mau berdoa dan berpuasa. Mengawali tahun yang baru ini, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mencari kehendak-Nya dan membuat diri kita peka untuk bisa dituntunnya. Agar apa yang kita lakukan di sepanjang tahun 2022 boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan membawa kita masuk 2022 boleh terlaksana, di mana Dia dimuliakan, amanat agung terlaksana, hidup kita jadi berkat dan kita pun diberkati. Oleh karenanya saya mengajak, mendorong, menantang kita semua sebagai jemaat sama-sama. Mari kita berdoa dan berpuasa selama 1 minggu ini. Mulai hari Senin hingga hari Minggu besok. Saudara bisa 1 kali makan, saudara bisa puasa 1 kali makan. Atau saudara bisa sesuaikan dengan kondisi keberadaan atau kondisi jasmani saudara. Dan mari kita rendahkan hati kita. Lalu setelah itu kita berdoa. Di tempat kita berada, di rumah kita sama-sama berdoa. Kita bawa, kita serahkan hidup kita, kita minta pimpinan Tuhan agar kita boleh mengawalinya dengan benar tahun 2022 ini. Jadi selama 1 minggu ini kegiatan kita di dalam gereja, melalui gereja hanyalah berdoa dan berpuasa. Lalu nanti setelah itu kita akan coba melihat pimpinan Tuhan kemana, bagaimana, sehingga kita bisa mulai mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kerendahan hati kita lewat doa dan puasa selama 1 minggu ke depan. Saya rasa itu saja yang menjadi agenda awal untuk kita lakukan di tahun 2022 ini. Lalu setelah itu kita akan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki selanjutnya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berdoa dan berpuasa sepanjang minggu ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pagi hari ini, saya rasa kita ingin berikan yang terbaik di awal tahun ini. Memberikan ucapan syukur yang terbaik, memberikan yang terbaik. Mengawali tahun kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi misinya, bagi pekerjaannya yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau menuai yang terbaik di awal tahun ini agar sepanjang tahun 2022 kita boleh melihat banyak tuaian. Kita mau menabur yang terbaik agar sepanjang 2022 kita bisa menuai yang terbaik. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat tuaian 2022 menjadi tuaian terbaik hidup saudara? Oleh karenanya pagi hari ini saya mendorong saudara untuk kita bisa memberikan yang terbaik dalam persembahan dan persepuluhan kita sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, untuk kita boleh ada dalam posisi menjadi berkat bagi Tuhan, bagi sesama, dan untuk kehidupan kita pribadi. Jika saudara siap memberikan yang terbaik atas ucapan syukur saudara, atas dasar ketaatan saudara,
tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami melihat bukti nyata penyediaan kasih-Mu, penyediaan pertolongan-Mu sungguh ada bagi hidup kami. Kami bersyukur dan mengawali tahun ini yang terbaik ucapan syukur kami mau berikan. Kami mau komitmenkan. Bahkan jika berbicara taburan, kami mau yang terbaik kami tabur di dalam ladang Tuhan. Pakai untuk nama-Mu dimuliakan dan banyak orang diberkati. Kerajaan Tuhan diperbesar. Berkati setiap umat Tuhan. Tahun 2022 ini berkati apa yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua sama-sama yang siap memberi katakan amin. Jika saudara siap memberi yang terbaik, ucapan syukur dasarnya, taat dasarnya, yang terbaik. Layar yang berikut akan membantu, memudahkan saudara untuk apa yang ingin saudara lakukan yang terbaik dari ucapan syukur, ketaatan, dan taburan saudara. Tuhan memberkati saudara. Pagi hari ini saya bersemangat untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kita mengawali waktu yang baru ini. Untuk itu mari kita sama-sama siapkan hati kita, buka telinga jasmani, telinga rohani kita, agar kita boleh diposisikan untuk bisa mengalami kemenangan berkat janji Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Oleh karenanya kita mau sembah Tuhan sekali lagi lewat lagu yang berikut ini. Dan setelah itu kita buka hati dan pikiran kita untuk kebenaran yang akan memposisikan kita atau tahun 2000 boleh menghadirkan kuasa berkat kasih, perlindungan, kemurahan Tuhan atas hidup kita. Jemaat Tuhan, mari sembah Tuhan lewat lagu yang satu ini. Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini benih firman-Mu yang jatuh di setiap tanah hati kami, Tuhan Yesus. Kami menerima Tuhan Yesus firman-Mu pada pagi hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi.
Apakah saudara siap untuk mendengarkan pesan Tuhan dalam mengawali tahun yang baru ini? Saudara bisa ambil Alkitab saudara dan membukanya di kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Bilangan 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-9 adalah apa yang ingin kita dengar, renungkan dan lakukan yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Bilangan 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari gunung Hor berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan melawan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Tuhan, kami siap mendengarkan isi hatimu dalam mengawali waktu-waktu baru yang kami alami saat ini dan waktu-waktu berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita memasuki tahun baru, kita begitu sering mendengar mengenai deklarasi demi deklarasi atau slogan demi slogan. Atau pernyataan demi pernyataan mengenai tahun baru yang kita masuki. Mungkin saudara pernah mendengar bahwa tahun ini akan menjadi tahun promosi. Atau tahun ini adalah tahun peningkatan. Atau tahun ini adalah tahun pemenuhan janji Tuhan. Tahun penuaian. Tahun ini dan itu dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak ada yang salah dengan slogan atau deklarasi atau pernyataan tersebut. Bahkan jika kita mau jujur, sesungguhnya semua deklarasi itu adalah rencana dan janji Tuhan untuk kita semua sejak manusia diciptakan, bukan sejak kalender berubah. Come on now. Kesalahan terbesar yang sering kita miliki adalah ketika kita bergantung kepada kalender untuk mengalami promosi, bergantung kepada pergantian tahun untuk mengalami peningkatan, bergantung kepada slogan demi slogan untuk mengalami keajaiban Tuhan, atau bahkan bergantung kepada kembang api atau resolusi untuk mengalami janji Tuhan. Tidak heran banyak orang melalui tahun demi tahun dalam keadaan yang sama bahkan lebih buruk karena mereka mempercayai kalender namun keberatan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mereka percaya akan tahun penuaian, namun mereka tidak percaya akan penginjilan. Mereka percaya akan tahun promosi, namun mereka keberatan dengan yang namanya kerja tekun. Mereka percaya tahun pemulihan, mereka tidak
bisa menahan mulutnya. Come on somebody. Sehingga tahun yang baru, yang menyediakan kesempatan baru, berkat baru, hidup baru tidak pernah bisa dialaminya. Sehingga kita akhirnya bisa melihat banyak orang hanya mengalami kalender baru tapi tidak hidup baru. Karena mereka hanya bersemangat untuk slogan, namun kehilangan semangat untuk kehendak Tuhan. Mereka memberikan usaha untuk menyambut tahun baru, namun tidak memberikan usaha untuk hidup baru. My God, mereka suka dengan momen tahun baru, namun mereka kurang suka dengan tujuan kenapa waktu menjadi baru. Tidak heran resolusi yang dibuat di tahun yang baru adalah resolusi yang sama dari tahun ke tahun. Come on somebody. Dan di dalam teks yang kita baca, kita akan melihat bagaimana sebuah bangsa yang diberikan kesempatan baru untuk mendapatkan hidup baru di lokasi yang baru, namun bangsa tersebut gagal meraihnya. Dikarenakan beberapa hal yang akan kita pelajari agar kita tidak harus menjadi sama seperti bangsa tersebut dan tidak harus mengelilingi orbit yang sama dari tahun ke tahun. Dan hal ini menunjukkan satu fakta, hanya karena sesuatu di luar saudara baru, tidak berarti semua otomatis menjadi baru. Saudara bisa memiliki apapun di luar saudara, entah itu rumah baru, pekerjaan baru, lokasi baru, situasi baru, atau bahkan pasangan baru. Namun sampai kantung lama diganti, saudara tidak akan pernah bisa menikmati anggur baru yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Karena jika anggur baru ditaruh di dalam kantung lama, kita tahu keduanya akan koyak dan terbuang. Bangsa Israel di dalam teks yang kita baca telah dikeluarkan dari perbudakan di Mesir lewat tangan Tuhan yang kuat dan lewat segala perbuatan ajaib Tuhan dengan maksud agar mereka bisa hidup di tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Setiap kali Tuhan membawa saudara keluar dari sesuatu, itu dimaksudkan untuk saudara masuk ke dalam sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan kebenaran tersebut, maka saya berani mengatakan bahwa saudara yang telah dibawa keluar dari 2021, itu dimaksudkan Tuhan untuk saudara dibawa masuk ke 2022 yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Ada hal yang lebih baik di seluruh aspek hidup saudara yang telah menunggu saudara di tahun 2022. Namun sekali lagi hanya karena Tuhan punya maksud baik tidak berarti umatnya mengalami maksud baik tersebut. Generasi pertama bangsa Israel yang telah Tuhan keluarkan dari Mesir dengan maksud tanah perjanjian, dengan maksud baik, harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun sebelum akhirnya mereka mati ya, di padang gurun kecuali Joshua dan Kaleb. Bayangkan setiap pergantian tahun mereka merayakannya dengan cara mereka sendiri. Saya tidak tahu, mungkin pesta kembang api, mungkin konvoi keliling gunung di gunung saat itu, atau saya kurang tahu. Namun dari pergantian tahun ke-1 hingga tahun ke-40, bangsa Israel generasi pertama tetap berada di padang gurun dan tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian seperti rencana dan maksud Tuhan, padahal mereka sudah dibawa keluar dari Mesir dengan maksud tanah perjanjian. Tahunnya baru, namun mereka masih memiliki mental lama sehingga membuat mereka berputar-putar dan tidak pernah masuk ke dalam apa yang Tuhan rencanakan di lokasi atau di waktu yang baru. Tahunnya baru, namun perbendaharaan kata masih lama. Waktunya baru, namun hatinya tetap dendam. Umurnya makin tua, namun pola pikir masih anak-anak. Momennya
umurnya baru, tapi masih tetap mudah marah dan begitu negatif. Tahun silih berganti, usia mereka semakin tua, namun mereka tetap menemukan diri mereka di padang gurun. Sampai akhirnya kita melihat di teks yang kita baca, sebagian dari mereka yang Tuhan keluarkan dari Mesir dengan maksud tanah perjanjian harus mati, dipagut ular. Padahal Tuhan sudah bawa keluar dari 2021, keluar dari waktu yang lama dengan maksud yang baik. Namun mereka yang sudah dikeluarkan dari Mesir dengan maksud tanah perjanjian, dengan maksud 2022 menjadi lebih baik, ternyata bangsa Israel, sebagian dari mereka harus mati, dipagut ular. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mereka yang mengeluh dengan jalan yang mereka tempuh menuju tanah perjanjian, mereka tidak tahan dengan apa yang mereka lalui, dan Alkitab mengatakan mereka mulai berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Musa. Dan ini adalah hal pertama yang saya ingin kita sama-sama perhatikan, agar kita tidak mengulangi sejarah dari apa yang terjadi lewat teks yang kita baca. Mereka telah dibawa keluar dari Mesir untuk bisa masuk tanah perjanjian. Mereka telah dibawa keluar dari masa sebelumnya untuk bisa masuk masa depan yang baik. Dari 2021 menuju 2022. Namun karena mereka memiliki sifat atau tabiat mengeluh, sifat dan tabiat Mesir, maka momen baru mereka hanya menciptakan luka berulang bagi diri mereka sendiri, usaha dan pernikahan mereka. Maksud saya bisa mengerti jika mereka mengeluh kepada Firaun yang memperbudak mereka, membuat mereka kerja paksa tanpa upah, yang membunuh anak-anak bayi mereka dan tidak ada belas kasihan. Saya bisa mengerti jika itu yang mereka keluhkan. Tapi ini tidak masuk akal, mengeluh dan melawan Tuhan dan Musa yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir, yang telah membuat mereka tidak lagi hidup dalam perbudakan, yang telah membuat mereka tidak lagi hidup dalam tawanan dosa. Tuhan datang melalui Musa, mengeluarkan mereka dari perbudakan yang menyiksa dan memberikan hidup yang jelas lebih baik dari sebelumnya. Namun mereka masih juga mengeluh hanya karena makanan yang disajikan dingin. Mereka masih mengeluh gara-gara rumah bocor padahal mereka tidak beli atapnya. Mereka masih mengeluh karena taksi online datangnya lama padahal promo. Mereka masih mengeluh karena kurangnya klien padahal makanan di meja tidak pernah kurang. Mereka masih mengeluh karena barangnya hilang padahal barang tersebut didapatkan secara cuma-cuma. Mereka mengeluh karena tidak memiliki kekasih di hari kasih sayang dan tidak sadar bahwa banyak orang tidak memiliki ibu dan ayah di hari ibu dan hari ayah. Kamau somebody. Apa yang membuat mereka lupa bahwa hidup saat ini, apapun keadaannya, lebih baik dibanding hidup dalam kegelapan dan keterikatan. Tapi jika saudara dan saya memiliki tabiat atau mental mengeluh, maka pengalaman saya mengatakan bahwa saudara tidak akan pernah tahu caranya bahagia, dan satu-satunya cara saudara bahagia adalah ketika saudara menemukan alasan untuk mengeluh. Pernahkah saudara berusaha melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang tidak pernah puas? Tidak peduli sebaik apapun yang saudara lakukan, mereka akan selalu menemukan sesuatu dalam diri saudara untuk dikeluhkan. Usaha terbaik saudara berbuah keluhan. Dan ketika saudara mengetahui, melihat, mendengar hal itu, rasanya saudara, di mana orang-orang yang bisa jujur pagi ini pada saya? Dan mental mengeluh tidak akan pernah cocok menjadi bejana untuk anggur yang baru di tanah perjanjian, di tanah yang baru, di waktu yang baru, di tahun 2022. Mental mengeluh tidak akan pernah bisa menjadi tempat untuk mukjizat berkat datang.
Maksud saya, kenapa Tuhan harus memberikan sesuatu yang baru jika hal yang diberikannya akan menyerang penerimanya? Jika saudara tidak bisa menghargai masa sekarang, maka saudara tidak pernah siap untuk masuk masa depan. Karena tahun yang baru yang menyediakan berkat, mukjizat dan terobosan yang baru, susu dan madunya memerlukan kantong baru yang dinamakan bersyukur. Saya tidak tahu dengan saudara, namun memiliki rambut rapi dan bisa bersisir adalah mukjizat besar bagi saya. Pergi ke sana kemari dengan motor merah helm SNI Kemau Sambal sambil menyembah Tuhan dalam perjalanan adalah mukjizat besar bagi saya. Bisa memakai baju batik, bisa memakai kemeja, bisa memakai jas, adalah keajaiban buat saya. Saya tidak tahu dengan saudara, mungkin terlihat kecil buat orang lain, namun jika saudara tahu dari mana saya berasal, maka saudara akan mengerti mengapa saya bersorak untuk rambut yang bisa disisir, mengapa saya bersorak untuk motor merah, mengapa saya bersorak hanya untuk bisa pakai baju. Jika saudara tahu dari mana saya berasal, maka saudara akan mengerti mengapa saya penuh rasa syukur hanya dengan fakta saya bisa melihat diri saya tidur, bisa mandi, bisa olahraga, bisa makan, bisa ibadah, bisa sekolahkan anak, bisa melayani. Beberapa dari saudara tahu dari mana saudara berasal. Beberapa dari saudara tahu dari mana saudara berasal. Oleh karenanya saya datang pagi hari ini mencoba untuk menghardik amnesia spiritual saudara dan mengingatkan saudara bahwa semua yang terjadi pada saudara saat ini apapun bentuknya lebih baik dari kehidupan saudara waktu saudara di Mesir. Bahkan sejak permulaan penciptaan, Tuhan telah mengajarkan kita untuk bersyukur. Tuhan menunjukkan dalam permulaan penciptaan, walaupun segala sesuatu belum selesai diciptakan, namun ketika dalam proses penyelesaiannya dari hari 1 hingga hari 6, Tuhan melihat bahwa semuanya baik. Walaupun belum selesai semua diciptakan, Tuhan melihat ini baik. Belum seperti seharusnya, Tuhan melihat baik. Belum komplit, Tuhan melihat baik. Belum seperti yang direncanakan, Tuhan melihatnya baik. Tuhan sudah mengajarkan dari awal penciptaan bagaimana kita harus belajar untuk memiliki mental bersyukur. Untuk itu tahun 2022 waktunya untuk berhenti mengeluh. Untuk apa yang tidak saudara punya dan mulai syukuri apa yang saudara punya. Karena prinsipnya adalah siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, namun siapa yang tidak mempunyai, yang selalu merasa kurang, yang selalu merasa tidak puas, yang akhirnya tidak memiliki, yang selalu merasa tidak punya, namun siapa yang tidak mempunyai, kata Alkitab, kepadanya akan diambil. Tidak heran orang yang mengeluh walaupun diberi banyak tidak akan pernah merasa cukup, karena kepadanya akan diambil. Jika saudara selalu merasa kurang, tidak seperti yang saudara mau. Di samping itu, bahagianya saudara tidak pernah ditentukan oleh apa yang saudara dapat, tapi dari respon positif terhadap apa yang saudara tidak dapat. Sekali lagi, bahagianya saudara tidak pernah ditentukan oleh apa yang saudara bisa dapat, tapi dari respon baik terhadap apa yang saudara tidak dapat. 2022 akan mengambil berkat saudara jika saudara selalu mengeluhkan segala sesuatu. Tapi 2022 akan melepaskan berkat bagi saudara jika saudara bersyukur dalam segala sesuatu. Jika saudara mampu bersyukur dalam keadaan single,
maka saudara siap untuk menikah. Come on somebody. Jika saudara mampu bersyukur dengan sedikit, maka saudara siap untuk menerima banyak. Jika saudara mampu bersyukur untuk Victory Outreach, untuk gereja, maka kita siap untuk melihat ekspansinya Tuhan di kota lain di tahun 2022, di seluruh tempat, di tempat yang baru. Jika saudara mampu bersyukur untuk apa yang terjadi dalam hidup saudara di tahun baru ini, maka saudara siap untuk menerima yang lebih baik di sepanjang tahun 2022. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat 2022 menyajikan hal terbaik dalam hidup saudara. Waktunya untuk berhenti mengeluh dan waktunya untuk mensyukuri bahwa apa yang saya punya saat ini lebih baik dari hidup saya sebelumnya. Hal berikutnya yang kita lihat di sini, yang ingin kita teladani untuk tidak kita ikuti, atau apa yang ingin kita lihat agar kita bisa tidak melakukan seperti yang dilakukan bangsa Israel saat itu. Yang ingin kita lihat hal berikutnya adalah bangsa Israel yang telah diselamatkan dan dibebaskan Tuhan dari Firaun dan perbudakan Mesir untuk tujuan tanah perjanjian. Sebagian harus mati di padang gurun karena dipagut ular. Karena Tuhan marah pada sikap mereka. Saya tidak peduli siapapun yang marah pada saya. Asal jangan Tuhan yang marah pada saya. Jangan. Mereka mati di padang gurun. Mereka dipagut ular. Karena bukan hanya mengeluh. Tapi karena kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Saya berani mengatakan bahwa 50% masalah yang datang pada saudara dan saya disebabkan karena apa yang keluar dari mulut kita. Kapan kita akan belajar bahwa jika kita telah mengucapkan sesuatu, kita tidak bisa mengambilnya kembali? Mereka mati karena perkataan yang keluar dari mulut mereka. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tahun demi tahun berganti. Dan kita telah melihat banyak pernikahan mati karena perkataan mulut kita. Banyak pelayanan mati karena perkataan mulut kita. Banyak hubungan keluarga mati karena perkataan mulut kita. Karena kita kehilangan pekerjaan karena perkataan mulut kita. Kita kehilangan banyak berkat karena perkataan mulut kita. Jika kita salah, dengar saya baik-baik, jika kita salah lalu kita tutup mulut, maka kita bijak. Namun jika kita benar dan kita tutup mulut, maka artinya kita sedang dalam pernikahan. Come on somebody. Jadi jika kita ingin memasuki 2022 dan melihat aspek kehidupan kita berkembang dan diberkati, maka saudara dan saya harus belajar untuk menutup mulut, belajar untuk diam, belajar untuk tidak mengucapkan semua yang ada dalam pikiran saudara. Jika saudara merasa mengetahui semua hal, maka seharusnya saudara tahu artinya tentang tutup mulut. Saudara tahu semuanya, berarti saudara tahu juga bagaimana harus menutup mulut saudara dan kapan harus menutup mulut saudara. Saya beritahu kebenaran buat saudara, saudara bisa mengalahkan musuh saudara hanya dengan tutup mulut. Namun saya pun harus mengatakan kepada saudara bahwa penderitaan kehilangan yang saudara alami sebelumnya pun tidak semua disebabkan oleh musuh atau iblis. Namun lebih banyak disebabkan karena saudara tidak belajar untuk diam. Sehingga akhirnya apa yang saudara katakan telah merubah orang dalam memperlakukan atau melihat saudara. Come on somebody. Lalu saudara pada akhirnya mulai mengatakan bahwa saudara memiliki haters, memiliki pembenci. Saudara tidak punya pembenci, saudara tidak punya haters. Sederhana saja, semua orang memang tidak suka pada kita karena kelakuan kita, karena apa yang keluar dari mulut kita. Saudara tinggal ubah sikap saudara dan saudara mulai ramah
dan mulai berkata positif. Maka saudara akan mulai melihat orang tidak lagi sebel sama saudara. Saudara tidak sejahat itu sehingga harus muncul yang namanya pembenci-pembenci saudara atau hater. Saudara tidak sejahat itu. Ubah saja intonasi dan vokabulari saudara, maka semua akan mulai berubah. Come on somebody. Jadi mari kita mau belajar di tahun 2022 ini, 2022 ini untuk kita belajar untuk bisa menutup mulut kita, tidak mengeluarkan semua yang ada dalam pikiran kita. Lalu akhirnya mereka mati di lokasi baru. Di tahun yang silih berganti karena mereka tidak bisa mengendalikan mulut mereka. Tuhan harus membunuh mereka yang tidak mau berubah. Tuhan harus pilih mana yang ingin berjuang untuk tanah perjanjian dan mana yang hanya mau berputar-putar di padang gurun. Dan adalah satu fakta, sehebat apapun saudara bicara, berkhotbah atau melayani, namun jika saudara tidak mau berubah, maka kita akan tetap mengalami apa yang kita alami waktu kita hidup di Mesir. Jadi belajar untuk kita bisa tutup mulut. Saudara tahu, seekor ikan di kolam pemancingan akan terhindar dari masalah jika ikan tersebut tahu bagaimana menutup mulutnya. Saudara mau belajar untuk mengendalikan mulut saudara, untuk melihat 2022 lebih baik dari sebelumnya. Maksud saya adalah jika mulut kita telah membawa kita dalam masalah, maka mulut kita jugalah yang bisa mengeluarkan kita dari masalah. Jadi jangan katakan pada saya bahwa saya ingin real, bahwa ini keadaan saya, ini saya ada apa adanya. Kalau saya ini begini orang, jangan katakan seperti itu pada saya. Karena jika saudara ingin mengatakan bahwa inilah saya yang real dengan apa yang saya katakan. Jika saudara ingin real, maka jadilah real juga. Jika ternyata yang saudara katakan salah. Come on somebody. Jadi belajarlah untuk mengendalikan mulut kita. Di tahun 2022. Saya akan selesai dan saya akan baca satu ayat. Amsal 21 ayat yang ke-23. Amsal 21 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Berapa banyak dari saudara yang ingin terpelihara atau jauh dari kesukaran di tahun 2022? Siapa yang belajar mengendalikan mulut dan lidah, melihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri, menjaga diri daripada kesukaran. Berapa banyak yang mau melihat 2022 saudara terhindar dari kesukaran. Kesukaran boleh datang, tapi saudara terhindar. Maka kita mau belajar untuk memelihara mulut dan lidah kita. Saudara boleh berdoa, berharap, buat resolusi atau make a wish di tahun ini. Silahkan. Tapi tahun baru tidak akan membawa hidup baru sampai saudara menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Atau mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa yang saudara rasa. Jadi 2022 waktunya untuk kita bersyukur dalam segala sesuatu. Dan belajar untuk mengendalikan mulut atau lidah kita. Dan jika itu yang terjadi, maka kita akan menikmati tanah perjanjian. Lokasi baru, waktu baru untuk kehidupan kita, keluarga, pernikahan, anak cucu kita. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat tahun 2022 bukan hanya pergantian
tahun atau waktu atau kalender, namun ada satu pergantian momen hidup saudara, pergantian haluan, pergantian hasil dalam hidup saudara. Bersyukur dan belajar untuk mengendalikan lidah saudara. Tundukkan kepala saudara, pagi hari ini saya selesai. Tuhan terima kasih buat pesan yang mengawali hidup kami untuk kami bisa melangkah dan masuk dalam posisi menikmati apa yang baik yang Tuhan sediakan di tahun ini. Ajar kami, ingatkan kami untuk kami bisa terus mengikuti apa yang Tuhan mau dari waktu ke waktu, agar apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami boleh kami terima dan kami nikmati. Kami mau belajar untuk bersyukur dalam segala sesuatu, dan kami mau belajar untuk bisa mengendalikan lidah kami, sehingga kami boleh terpelihara dari kesukaran yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu, dan sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, Happy New Year and Happy New You. Selamat tahun baru, dan saya berdoa saudara akan memiliki hidup yang baru, yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Anak sekolah minggu silakan bersiap-siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat tahun baru sekali lagi, dan Tuhan Yesus memberkati waktu-waktu saudara selanjutnya. Amin.